Maka syarat diterima taubat seseorang apa itu? Al-bayanu lima katamu. Dia harus menjelaskan apa yang sudah disembunyikan. Fala takfi at-taubatul mujmalah. Maka tidak cukup hanya sekedar taubat global. Harus dijelaskan. Misal, ia sudah memfatwakan atau memerintahkan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini kesyirikan atau kebid'ahan. Padahal dia tahu apa yang ia fatwakan itu adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Nah sekarang dia taubat. Sudah taubat saya, tidak saya akan jelaskan apa namanya, tidak akan saya lakukan kesyirikan ini atau kebid'ahan ini. Tidak dengan cukup seperti itu dijelaskan. Ia mengatakan apa yang saya katakan kemarin demikian, ini adalah suatu ibadah, maka yang ini adalah ibadahnya kesyirikan, jelaskan. Yang ini adalah kebid'ahan, jelaskan. Tidak hanya sekedar tobat secara global, sudah tobat saya. Tapi orang apa? Orang masih pada kondisi mengikuti fatwanya yang dulu atau jawabannya yang dulu. Yang mana kesyirikan dikatakan sebagai tauhid atau kebid'ahan dikatakan sebagai sunnah, harus dibicarakan, diomongkan. Oh kemarin terbalik, itu bukan tauhid tapi kesyirikan. Oh itu bukan sunnah tapi kebid'ahan. Gitu, supaya orang tahu, oh ternyata ini yang sebenarnya. Walakin la budda minal bayan, akan tapi harus dijelaskan. Fayajibu ala man alimal haqqa an yubayyinahu linnas. Maka wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk ia jelaskan kepada manusia kebenaran tersebut. Wala yashtari bihi thamanan qalila, dan ia tidak jual kebenaran itu dengan harga yang murah. Dapat dunia, berubah jawabannya. Dapat kedudukan, berubah. Doi mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini kemaksiatan. Sekarang dapat kedudukan, dapat dunia, berubah. Dia jual dengan harga yang murah. Dunia ini murah para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini ada harganya, walaupun mungkin seberat sayap nyamuk harganya, ada. Ternyata setelah dihargakan sama harga dunia dengan seberat sayap nyamuk, ada berarti harganya walaupun seberat sayap nyamuk. Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun seteguk air, menunjukkan dunia ini lebih murah dari sekedar sayap nyamuk. Tak ada harganya. Kemudian kita menjual kebenaran, menjual al-haq dengan dunia. Gara-gara dunia kemudian kita berhenti dari menyampaikan kebenaran, atau kita balik kebenaran tersebut. Yang benar kita katakan batil, yang batil kita katakan benar. Terlalu murah para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tujuan kita dunia, terlalu rendah tujuan kita, terlalu hina tujuan kita. Sebagaimana Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat, kambing yang bangkai, yang busuk, mau kalian beli ini dengan harga 1 dinar atau 2 dinar? Para sahabat mengatakan, jangankan kami beli, dikasih aja kami nggak mau. Karena Nabi mengatakan dunia lebih hina dari ini. Nah, fayaktumunahu min ajli an yahsula ala maslahatin min masalihid dunya, sehingga ia menyembunyikan kebenaran karena tujuan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, kemaslahatan dunia,
au min ajli an yurdin nas, atau tujuannya adalah ayyurdiyan nas, untuk menjadikan manusia senang. Yang penting yang dengar senang. Wallahu ahaqqu an yakhsha. Ini catat para jamaah rahmatullah. Allah lebih berhak untuk kita takuti. Kenapa orang mengatakan al-batil itu hak, membalik kebenaran atau menyembunyikan ilmu? Karena dia takut sama manusia. Sekarang karena dia takut sama manusia, dia cari keridhaan manusia supaya manusia senang kepada dia. Ketahuilah Allah lebih berhak untuk ditakuti. Allah lebih berhak untuk ditakuti. Bagi manusia tidak ada apa-apanya. Wa ayyarjahu fala yajuzu kitmanul haqqi liman qadira ala bayanihi wa idharihi. Maka tidak boleh menyembunyikan ilmu bagi orang yang mampu untuk menjelaskan, menampakkan kebenaran tersebut. Amma man lam yaqdir, adapun orang yang tidak mampu, au yakhafu bil bayanu fitnah akbar, atau dia takut akan menimbulkan fitnah yang besar, fa innahu ma'dzur, kalau dia beralasan. Jadi dia tidak menyampaikan kebenaran sekarang ini karena kondisi. Artinya kalau saya sampaikan, mungkin cara saya ngomong salah dan salah dipahami. Atau kalau saya sampaikan sekarang, nanti akan timbul fitnah yang besar. Atau ini perkara adalah perkara yang mungkin tahapannya masih maksiat. Kalau ini saya sampaikan, nanti tauhid tidak tersampaikan. Itu harus ditimbang. Berarti ada uzur. Maka ketika kita mengingkari suatu kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ia jalan dan dilihat orang tentara kafir pada mabuk, itu ingin dicegah. Sekarang kita larang dia minum khamar ini. Apa kata? Biarkan dia minum khamar. Justru kalau dia sadar, nanti habis dia bunuh orang. Lebih baik dia yang mabuk saya ketimbang dia akan membunuh orang lain. Nah, itu artinya jangan kita mengingkari suatu kemungkaran, tapi akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Walakin man lam yakun indahu mani'un minal bayan, akan tapi barang siapa yang tidak memiliki halangan untuk menjelaskan, wa innama katamal haqqa min ajli raghbatihi hu wa maslahatihi hu, akan tetapi ia menyembunyikan kebenaran karena kesenangan ia terhadap suatu atau ingin mencari kemaslahatan dia, fahadza yal'anuhu Allah wa yal'anuhu al-la'inun, maka dia orang yang akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Harus ditimbang. Sehingga mungkin ada perkara para jamaah yang dirahmati Allah yang mungkin dulu belum disampaikan oleh ustaz, tapi sekarang ada dia sampaikan, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tapi apa? Tapi ada tahapan ingin menyampaikan. Itu biasanya orang-orang yang berilmu, dia tahu mana yang lebih maslahat untuk umat. Fahadhihi sifatul yahud. Nah. Fahadhihi sifatul yahud wa hiya mutabiqatun ala kulli man kataba al-haqq min ajli itba'i al-hawa wa la yubayyinuhu lin-nas. Wa idza su'ila an hukmi mas'alati ajaba bi-ghayri al-haqq wa huwa ya'tifu al-jawab as-sahih. Fahadha min ikmal al-haqq. Wa Allah jalla wa ala amara bi-qawli al-haqq ولو على النفس كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم وبالوالدين والاقربين ويجب بيان الحق للشهاده وبالوالدين وشد من
كتمان الشهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة. ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت، بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة والرزاق والبدع المضلة، ويسكت ويقول ليس لي شأن بالناس، أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرمة ويسكت، وهذا إتقان للعلم وخيانة للنصيحة. والله له يعطيك هذا العلم من أجل أن تثبت عليه، وإنما حملك إياه من أجل أن تبينه للناس وتدعو الله على بصيرة، وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. Naam. Fahadhihi sifatul Yahud. Inilah dia sifat orang Yahud, menyembunyikan ilmu. Wa hiya muntabiqatun ala kulli man katama al-ilma atau katama al-haqqa. Dan ini juga cocok bagi semua orang yang menyembunyikan kebenaran. Min ajli ittiba'il hawa, yaitu orang yang menyembunyikan kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Karena nafsunya urusan-urusan dunia, kemaslahatan dunia. Walam yubayyinhu linnas, dan dia tidak menjelaskan kepada orang. Wa idza su'ila an hukmi mas'alatin ajaba bighairil haqqi wa huwa ya'riful jawab as-sahih. Ini bahaya. Dan apabila ia ditanya tentang hukum suatu masalah, maka dia menjawab dengan jawaban yang tidak benar, jawaban yang salah. Wa huwa ya'riful jawab as-sahih, padahal dia mengetahui jawaban yang benar. Tahu ini syirik, tahu ini bid'ah, tahu ini maksiat, tahu ini haram, tapi jawabannya kebalik. Oh, ini bukan syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini ketaatan, dibalik jawaban. Wallahu ja'ala wa ala amara biqabulil haqqi walau 'ala an-nafs. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan biqaulil haqqi, mengungkapkan kebenaran walaupun atas diri kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Jujur itu artinya menyampaikan al-haq, sebagaimana dalam syahadah, di dalam persaksian, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qist, jadilah orang yang menegakkan keadilan. Syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah, bukan saksi karena disuap. Kamu persaksikan saya begini-begini ya, ini uangnya. Bukan, lillah, karena Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Walau ala anfusikum, walaupun itu terhadap dirimu sendiri. Berat apa tidak ini menjadi saksi atas diri sendiri? Kita telah melakukan perbuatan salah. Ketika kita tidak, ya betul saya salah, berat apa ringan? Berat, tapi katakan ketika itu adalah ungkapan yang benar. Awil walidain, atau kita saksi atas kedua orang tua kita. Orang tua kita melakukan kesalahan, menipu orang lain, dia mencuri, kita sebagai anak, sebagai saksi mengatakan betul orang tua saya mencuri. Bisa? Berat apa tidak? Berat, para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi apa?
tapi tetap kebenaran harus tersampaikan. Wal aqrabin, ataupun terhadap keluarga kerabat. Tidak mudah orang jadi saksi atas dirinya. Tidak mudah orang jadi saksi atas kedua orang tuanya atau keluarga kerabatnya. Yang banyak bagaimana? Nah, ini yang salah keluarga kita ini. Gimana cara kita ini? Cari jalan supaya dia jadi benar padahal dia salah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin bil qist, jadilah penegak keadilan. Itu dalam persaksian para jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang dalam persaksian itu siapa yang dibela? Individu, orang tua, diri pribadi. Tapi dalam kebenaran umum dia, ketika kita membalik kebatilan menjadi kebenaran, yang sesat itu umum jadinya. Lebih bahaya dari sekedar persaksian. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Fayajibu bayanul haqqi fi syahadah wa fi ghairiha, wajib kita menjelaskan kebenaran di dalam persaksian dan yang lainnya. Yang banyak orang bagaimana ketika dia ditangkap? Oh, saya tidak pernah mencuri. Berani bersumpah, berani, tidak berani mengatakan, iya saya mencuri. Kan begitu. Nah ini dia beratnya kebenaran itu memang. Wa asyadu min kitmani syahadah, dan lebih berat dari sekedar menyembunyikan persaksian. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Kenapa? Alladhi huwa hayatun nasi wa hidayatuhum ila siratil mustaqim, yang mana mengatakan kebenaran itu akan menjadikan manusia semuanya hidup di atas hidayah yang lurus. Kalau kita sembunyikan persaksian kita terhadap orang tua atau diri kita, ya yang selamat bapak kita. Atau kita jujur, iya betul orang tua saya melakukan kesalahan begini-begini, orang tua saja yang masuk penjara. Tapi ketika kita jujur di dalam kebenaran, itu kehidupan bagi seluruh manusia dan hidayah bagi seluruh manusia. Fal wajib bayanul haqqi wa adamul mudahanah. Yang wajib adalah menjelaskan kebenaran dan tidak mudahanah. Mudahanah itu ikut, kebidahan ikut, ya enggak apa-apa, ikut. Wa min dzalika idza ra'a an-nasa 'ala batilin aw khurufatin aw syirkin fa innahu la yaskut. Maka ketika ia melihat manusia di atas kebatilan, di atas khurafat atau di atas kesyirikan, jangan dia diam. Bal yajibu alaihi an yubayyin, wajib dia jelaskan. Ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat, jelaskan. Terima tidak terima nanti. Dia ridha atau tidak ridha nanti. Tapi ini kebenaran tetap harus tersampaikan. Karena ini adalah kehidupan bagi seluruh manusia menuju hidayah yang lurus. Wala yatrukun nasa yaqauna fi ibadatil qubur wa ibadatil adriha wa muzawalatil bid'il mudillah. Jangan biarkan manusia terjatuh kepada penyembahan kubur, penyembahan berhala, patung. Mereka terbaur, tercampur dalam kesesatan, kebid'ahan. Jangan dibiarkan, jangan diam. Jangan mengatakan laisa li sya'nun bin nas. Itu sudah terserah, mau mereka terserah. Apa yang mereka lakukan terserah, saya enggak urus. Jangan, kamu sekarang mengetahui kebenaran, sampaikan. Fahadza kitmanul ilm. Ini termasuk menyembunyikan ilmu. Aw yaran nasa yata'amaluna bil muamalatil muharramah, atau dia melihat manusia bermuamalah dengan muamalah yang haram. Lihat secara transaksi manusia kebanyakan riba, diam. Sampaikan, ini riba ini.
Ini penipuan, ini haram, sampaikan. Jangan diam. Karena diam itu merupakan kitmanun lil ilmi wa khiyanatun lin nasiha. Karena menyembunyikan ilmu, karena diam itu termasuk menyembunyikan ilmu dan khianat terhadap nasihat. Ada orang yang melihat kebatilan kemudian dia diam, itu setan yang bisu, syaitanul akhras. Fa inna Allah lam yu'tika hadzal ilmi min ajli an taskuta alaih. Kenapa? Karena Allah memberikan engkau ilmu ini bukan supaya engkau untuk diam. Allah berikan kamu ilmu supaya engkau sampaikan. Wa inna mahammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas. Allah memberikan engkau tanggung jawab ilmu, engkau bisa hafal hadis, engkau bisa hafal Quran, engkau ketahui kebenaran supaya engkau jelaskan kepada manusia. Engkau aja manusia ala basirah di atas ilmu. Dan wa an tuhawila ikhrajan nas minadh dhulumati ila nur. Berusahalah, ajaklah manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya, bukan diam. Mungkin cukup sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Dan terima kasih atas segala perhatian, dan kita ingatkan kembali supaya kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maksimalkan ia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama antum atau siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban, jangan bakhil dengan harta, berkurbanlah, berkurban, karena Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya keluangan, kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah ia dekat ke tempat salat kami. Ini menunjukkan bahwasanya berkurban adalah sesuatu yang sangat ditekankan, sangat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.